Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sijaya. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Makassar, di mana saya akan melakukan PPL di SMA Negeri 16 Makassar untuk kelas 10, di mana materinya tentang pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Sekian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, ya, saya ingin memberikan dulu sedikit motivasi ya terkait pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau saya mengatakan tepuk satu, kita tepuk seperti ini. Kalau tepuk dua, kita tepuk 2 kali juga. Kemudian kalau tepuk 3 kali, berarti kita tepuk 3 kali. Seperti itu. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, semangat? Semangat. Oke, baik. Jadi pada pertemuan hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu ya. Namun sebelum kita melanjutkan masuk ke materi kita ya, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya, mengecek kehadiran anak-anakku semuanya. Jadi baik, didengarkan namanya ya. Atau saya langsung ke ketua kelasnya saja, Koim ya. Koim, bagaimana teman-temannya hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua ya. Jadi saya bersyukur karena hari ini anak-anakku semua hadir semua dan sehat semua ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin satu orang menyanyikan lagu lagu nasional ya. Kenapa? Supaya kita itu rindu atau cinta tanah air kita ya, seperti itu. Oke, satu orang saya tunjuk atas nama Inaya. Baik, sebelum kita memulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, diharap teman-teman semua ikut berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Silakan duduk. Baik, jadi sebelum kita lanjut ya, kita tadi sudah menyanyikan lagu salah satu lagu wajib nasional ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan dulu pretest ya, pretest terkait pelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi pretestnya itu silakan dibuka di grup ya, grup PPL-nya. Silakan di situ kemudian dibuka ya, kemudian dijawab. Jadi ini bentuknya dalam Google Form ya. Jadi saya ingin mengetahui sebelum kita belajar saya ingin mengetahui sampai di mana pemahaman Anda, pemahaman anak-anakku semua terkait materi yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi silakan dijawab, soalnya itu ada 5 nomor, semuanya pilihan ganda
Ya, jadi silakan saya kirim di grup untuk pretestnya ya. Oke, silakan buka linknya ya. Di situ ada linknya. Silakan dikerja. Saya tunggu ya. Untuk saya anggap ini satu soal, kita bisa mengerjakan sampai 1 menit satu soal ya. Jadi silakan dibaca dan dipilih jawaban yang menurut anak-anakku semuanya itu benar ya. Jadi ada 5 nomor ya, ada 5 nomor. Silakan dikerjakan dulu sebelum kita masuk ke materi kita, seperti itu. Bisa masuk semua ya? Oke. Iya, gampang gitu. Nah, gampang sih memang itu. Oke, perhatikan baik-baik gambarnya ya. Jadi di situ ada gambar, beberapa gambar. Silakan diperhatikan baik-baik untuk menentukan hasil pengukurannya supaya kita tahu. Kan perkalian. Perkalian. Iya, dikalikan itu. Apa kita minta di situ? Hasil bagi ya. Bagikan. Hasil bagi. Iya, iya. Dibagi, ada dikali. Baca soalnya ya, baca soalnya baik-baik. Baca soalnya baik-baik. Di situ ada 2 soal, ada yang dibagikan, ada yang dikalikan ya. Ada jawabannya itu. Bukan hasilnya langsung. Ya, bukan hasilnya langsung. Sudah. Oke, sudah ya? Sudah? Waktunya sudah habis 5 menit. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai kita lanjut ya. Jadi sebentar kita ingin bandingkan apakah hasil pretestnya itu bisa meningkat setelah diberikan post-test. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama, siswa mampu atau kalian mampu menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk menganalisis hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup, yaitu ya. Nah, sekarang silakan perhatikan dulu video berikut ini. Gambar di bawahnya. Di sini perhatikan di atas ya. Di atas ini ada gambar apa? Kelereng dengan penggaris. Nah, kelereng ini apakah kita bisa ukur ketebalannya menggunakan penggaris atau tidak? Tidak. Oke. Gambar kedua. Nah, sekarang gambar apa ini? Gambar baut. Baut ya. Apa dengan gambar ini? Apakah kita juga bisa mengukur baut ini ketebalannya menggunakan mister? Tidak. Nah, kira-kira alat ukur apakah yang kita gunakan dari gambar 2 tadi itu untuk mengukur ketebalan benda tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maka dari itu marilah kita mempelajari tentang mikrometer sekrup ya. Jadi kita akan mempelajari hari ini tentang mikrometer sekrup. Oke. Nah, sekarang perhatikan video yang saya putar sekarang ya. Salah satu yang menyenangkan dari Nah, itu tadi
video tentang alat ukur mikrometer sekrup. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari video tadi, hal-hal apakah, hal-hal penting apakah, atau nilai-nilai apakah yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan, Nurinaya. Berdiri, silakan berdiri. Perkenalkan dulu namanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditi dari kelas E. Dari video tersebut saya bisa mendapatkan tentang bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup dan bagaimana cara menentukan ketelitiannya. Ada dua ya yang kita tangkap tadi, bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup dan bagaimana menentukan tingkat ketelitian dari alat ukur mikrometer sekrup. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ada lagi? Oke, silakan. Koim ya. Informasi yang saya dapat dari video tersebut adalah kita bisa mengetahui cara perhitungan untuk menghitung ketebalan satu dari video tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi menurut Koim itu kita dapat menghitung hasil pengukuran dari alat ukur mikrometer sekrup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, seperti itu. Nah, di sini kan sudah jelas ya, sudah jelas bahwa kita sudah paham tentang alat ukur, penggunaan alat ukur dan untuk menggunakan alat ukur itu. Nah, sekarang di sini saya ingin membagi kelompok, ya, membagi kelompok kalian. Oke, jadi saya tunjuk di sini kelompok 1 sebentar ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5. Oke, karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok, ya, silakan ke mejanya masing-masing kelompoknya, silakan. Oke, sudah gabung semua ya? Sudah gabung di kelompoknya masing-masing. Jadi di sini ada LKS, ya, di sini ada LKS yang akan saya bagikan terkait yang pengukuran yang akan kita lakukan pada hari ini menggunakan mikrometer sekrup. Kelompok 4. Ini cocok, Dik. Oke, untuk alat dan bahannya, ya, alat dan bahannya karena kita sudah menyediakan bahannya masing-masing, jadi saya tinggal memberikan alat ukurnya ya, alat ukur mikrometer sekrup. Jadi inilah yang dikatakan alat ukur mikrometer sekrup. Sekarang silakan mengukur videonya, mengukur alat dan bahannya menggunakan mikrometer sekrup. Jadi informasi ya, informasi silakan diperhatikan dulu, baca dulu baik-baik apa yang diinginkan oleh LKPD-nya, ya, baca petunjuknya, baca materi-materi yang ada di dalam, kemudian usahakan pada saat pengukuran semua melakukan pengukuran. Jadi satu benda itu satu orang mengukur. Jangan semuanya itu hanya satu orang yang mengukur, tapi satu benda satu orang yang mengukur. Contoh tadi, kalau misalkan kita ambil kaca, satu orang kaca, kasihkan lagi temannya ke mengukur benda yang satu. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu silakan diukur atau diisi LKPD-nya. Silakan. Oke, bagaimana di sini? Oke, sudah bisa, sudah bagus. Iya, Pak, logis nih. Kasih full ke depan, baru diputar. Kasih full sampai ujungnya, kasih full ke depan, sampai sini, baru diputar. Kasih full sampai rapat. Putar sampai top. Seperti itu. Jadi di pelan-pelan ya, sampai bunyi di putarannya itu yang di belakang sampai bunyi satu kali seperti itu, sampai bunyi yang di sini ya, sampai bunyi. Dia akan bunyi itu tek
Berhenti pemutarnya kalau dia bunyi. Itu menandakan sampai di situ batasnya untuk mengambil nilainya, seperti itu. Kawat, kenapa kawat? Kasih lagi temannya, kasih temannya satu. Kasih lurus dulu kawatnya itu, kasih lurus, jangan kasih bengkok. Jadi bisa berdiri sambil begini supaya aktif kelihatan toh. Seperti itu. Ya, kasih begini bagaimana supaya dia toh. Seperti itu. Oke. Bagaimana di sini aman? Aman. Kelompok. Begini Pak hasil pengukurannya. Ya, sudah tepat. Ini kan berulang ya. Jadi cari sampai bendanya itu 3 kali. 3 kali pengukurannya, seperti itu. Baca petunjuk LKPD-nya ya. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Aman? Aman. Ya, oke. Ya, jadi kasih lihat temannya kalau misalkan sudah mengukur, kasih lihat temannya supaya temannya juga lihat bahwa hasil pengukurannya seperti itu. Kelompok 1 di sini. Bagaimana kelompok 1? Aman juga? Aman ya? Aman. Bisa? Iya, oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Aman semua? Aman ya? Oke, silakan dilanjut. Jadi baca baik-baik petunjuk di LKPD-nya, apa yang diminta ya, apa yang diminta silakan diikuti petunjuknya. Seperti itu. Ingat waktu ya. Ingat waktu, harus tepat waktu menyelesaikan LKPD-nya, baru kita diskusikan ya. Kita diskusikan bersama di depan. Jadi silakan diperbaiki baik-baik hasilnya, kemudian kita diskusikan seperti itu. Iya, kesimpulan juga dikerja. Jadi di situ kan ada kesimpulan, silakan dikerja juga karena itu jadi bagian dari LKPD yang kalian kerja ya. Bagaimana menurut kita, bagaimana menurut teman-teman satu kelompoknya tentang kesimpulan yang dilakukan praktikum hari ini. Seperti itu. Diputar dulu sampai putar. Kalau tidak kelihatan kasih ke belakang. Sampainya di angka 0. Belum selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah ya? Oke. Jadi kalau sudah selesai ya, kita akan mempresentasikan hasil yang diperoleh dari praktikum mengukur benda-benda kecil ya, seperti itu, mengukur benda-benda yang telah disediakan pada hari ini ya, seperti itu. Jadi untuk persentasenya di sini saya mau persentasenya itu hanya satu kelompok saja yang tampil ya, karena saya pikir waktu juga. Jadi saya melempar saja kelompok berapa yang mau persentase ya, mau persentase. Jadi kelompok yang lain itu misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu bisa menyediakan pertanyaan, bisa menyediakan sanggahan, bisa menyediakan pendapatnya, atau bisa juga memberikan tambahan, masukan seperti itu terkait dengan hasil persentase yang akan dilakukan oleh teman kelompok yang bersedia untuk mempresentasekan hasil praktikumnya. Bisa dipahami?
Pusat. Jadi semua ya, semua hasil praktikumnya itu dipresentasikan mulai dari pengisian pengisian hasil pengukurannya, data-data yang kita peroleh itu dibacakan sebentar sampai dengan kesimpulan yang kita dapatkan. Ya, kesimpulan yang kita dapatkan. Oke, jadi sediakan memang nih pertanyaan tak, sediakan pendapat-pendapat yang akan kita keluarkan sebentar terkait dengan persentase yang akan dipaparkan oleh kelompok yang bersedia untuk melakukan persentase hasil praktik. Tepuk 1, tepuk 3, oke, tepuk 2, 3. Anda fokus, ada yang tidak fokus. Perhatikan baik-baik ya. Kalau saya katakan tepuk 2, 3 berarti 2 dulu, baru 3 kali. Kan seperti itu arahannya ya. Tepuk 2, tepuk 1. Saya yang salah. Oke, fokus ya. Tepuk 1, tepuk 3. Oke, sudah benar semua ya. Jadi kita sudah melakukan ice breaking ya. Jadi kita lanjut ke persentase. Saya persilakan kelompok 1 untuk naik mempersentasekan. Jadi di sini ya, di sini mempersentasekan hasil praktikumnya. Silakan kelompok 1. Benda dengan hasil yang sama. Objek yang pertama yaitu benda kelereng. Kami telah melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan skala utama 16 mm dan skala non-linear 40 mm. Dan objek kedua yaitu potongan kawat dengan skala utama 1 mm dan skala non-linear 23 mm. Kami telah melakukannya juga percobaan sebanyak 3 kali. Dan objek yang ketiga yaitu uang logam. Kami juga telah melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan skala utama 2 mm dan skala non-linear 45 mm. Objek yang terakhir yaitu kaca. Kami telah melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan skala utama 1,5 mm dan skala non-linear 20 mm. Itulah dari hasil diskusi dari praktikum kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tunjang Ilham, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami ini bertanya, apakah menurut Anda menggunakan micrometer group sudah akurat mengukur suatu benda? Kelompok kami akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 2 dari saudara Jabar. Dan akan dijawab oleh teman saya Adinaya Gini-Ginanto. Pertanyaannya, apakah menggunakan mikrometer group hasilnya sudah pasti akurat dan bagaimana cara penggunaannya? Menurut kelompok kami, menurut saya sudah pasti akurat karena kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan hasil yang sama. Walaupun ada seseorang melakukan percobaan dengan hasil yang berbeda, sudah pasti terjadi kerusakan pada alat tersebut atau terdapat kesalahan pada individu itu sendiri. Ya, Jika ada sanggahan dari kelompok lain atau tambahan yang mungkin salah kata dari kelompok kami. Kalau tidak ada, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Saya simpulkan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita tadi pertanyakan dari kelompok 1. Tadi di situ ada pertanyaannya tentang apakah sangat akurat atau tidak akurat ya tentang alat ukur mikrometer sekrup. Nah, alat mikrometer sekrup itu digunakan untuk mengukur benda-benda kecil, ya. Kecilnya itu bisa inci, bisa sentimeter, bisa juga milimeter. Kalau dia satuannya milimeter, berarti dia menggunakan tingkat ketelitiannya itu 0,01. Itu berarti sangat akurat kalau begitu. Kemudian kalau dia menggunakan satuan sentimeter, berarti dia tingkat ketelitiannya menjadi 0,001. Berarti sangat akurat memang.
Nah, inilah alat ukur digunakan untuk mengukur benda-benda kecil. Jadi kayak semacam kertas. Ini bisa juga diukur ketebalannya. Tapi tidak bisa menggunakan meteran, tidak bisa juga menggunakan mistar. Hanya boleh digunakan apa? Mikrometer sekrup. Makanya bisa, walaupun setipis begini, mikrometer sekrup itu bisa digunakan untuk mengukur ketebalannya kertas. Bisa dipahami? Berarti berapa ketebalannya? Maka disitulah dilihat tingkat akurasinya, bahwa memang alat ukur ini tingkat akurasinya dalam mengukur itu sangat teliti, sangat akurat atau sangat teliti, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita menutup? Tidak ada? Jelas sekali ya? Sangat jelas. Oke. Pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang notasi ilmiah ya, notasi ilmiah dan aturan angka penting, aturan angka penting, aturan angka penting dan notasi ilmiah. Jadi silakan pelajari. Sebelum kita menutup, saya ingin memberikan post testnya lagi. Kan sudah tadi ada pretest, ya kan? Kita mau ukur apakah setelah kita belajar ini, setelah kita belajar ada peningkatan atau tidak di awal tadi. Kan pretestnya tadi belum ada materi yang kita ketahui, tapi kita sudah menjawab soalnya. Jadi soalnya ini masih tetap kita masuk ke dalam soal pengukurannya. Ya, oke, saya kirimkan di grup lagi ya. Oke, silakan dikerja. Saya berikan waktu 5 menit ya, 5 menit untuk mengerjakan soal 5 nomor juga, ya. Sudah. Oke, berarti tidak cukup 5 menit kalau begitu. Oke, semoga hasilnya di pertemuan selanjutnya hasilnya akan saya berikan ya. Masih ada yang belum selesai? Sudah semua? Oke, sudah. Kalau begitu sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini ya, silakan membaca doa doa pulang ya, doa pulang dalam hati saja sesuai keyakinan masing-masing. Oke, ketua kelas silakan dipimpin. Ketua kelas Qaim silakan dipimpin. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran. Baca alhamdulillah saja. Kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi untuk hari ini cukup pertemuannya ya. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi silakan kita mencari materinya tentang materi selanjutnya. Semoga pertemuan selanjutnya bisa seperti ini dan lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salib. Per kelompok. Oke, lanjut terus per kelompok. Oke, Pak.